European. Not just I feel European. Presiden FIFA kecam keras kasus doping pemain timnas Cina, pelanggaran berat yang mencoreng sepak bola dunia. Jakarta, 7 Juni 2025. Itu caburnya itu berpotensi menggunakan doping. Apa edukasi dilakukan? Karena itu sudah sekarang masuk kategori doping. Dunia sepak bola diguncang kabar mengejutkan setelah salah satu pemain timnas Cina terbukti positif menggunakan doping saat laga kualifikasi Piala Asia 2027 melawan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Dalam perkembangan terbaru, Presiden FIFA Gianni Infantino angkat bicara dan mengutuk keras insiden tersebut. Dalam pernyataan resminya yang dirilis melalui situs FIFA dan dibacakan dalam konferensi pers di Zurich, Infantino menyebut bahwa tindakan penggunaan zat terlarang oleh pemain di level internasional adalah pelanggaran serius terhadap integritas olahraga. Jika seorang pemain menggunakan doping dalam kompetisi resmi, itu bukan hanya pelanggaran teknis, itu adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai utama sepak bola, keadilan, sportivitas, dan kehormatan, ujar Infantino. Presiden FIFA minta investigasi transparan dan menyeluruh. Infantino menegaskan bahwa FIFA akan ikut memantau secara langsung proses investigasi yang saat ini tengah dilakukan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, World Anti-Doping Agency, WADA, dan Asia Anti-Doping Committee, AADC. Ia menekankan bahwa semua proses harus dilakukan secara transparan dan bebas intervensi politik atau kepentingan federasi manapun, termasuk dari Federasi Sepak Bola Cina, CFA. Kami meminta semua pihak untuk membuka semua data dan fakta. Jika ditemukan unsur kesengajaan atau sistem doping kolektif, FIFA tidak akan ragu memberikan sanksi setimpal, tegas Infantino. Latar belakang kasus, pemain Cina positif steroid. Kasus ini mencuat setelah hasil tes doping acak terhadap 6 pemain dari masing-masing tim pada laga 5 Juni 2025 menunjukkan satu pemain Cina positif mengandung metandienon, sejenis steroid anabolik. Zat ini tergolong keras dan termasuk dalam daftar terlarang WADA karena memberikan peningkatan performa fisik tidak wajar. Sumber internal AFC yang enggan disebutkan namanya mengonfirmasi bahwa pemain yang dimaksud adalah seorang gelandang berusia 25 tahun yang bermain penuh dalam laga melawan Indonesia dan bahkan sempat mencetak gol penyama kedudukan di babak kedua. Dampak besar, FIFA pertimbangkan tindakan global. Menurut Infantino, kasus ini tidak boleh dianggap sebagai insiden lokal atau teknis semata. Ia menyebut bahwa FIFA tengah mempertimbangkan sejumlah langkah tegas yang bisa berdampak luas pada keikutsertaan timnas Cina dalam turnamen FIFA mendatang, termasuk kemungkinan penangguhan sementara dari kompetisi internasional jika terbukti terjadi pelanggaran sistematis. Kami tidak segan untuk menerapkan larangan global terhadap pemain, ofisial, bahkan federasi, jika ditemukan keterlibatan dalam praktik doping, tegasnya. Indonesia meradang, serukan keadilan. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut baik perhatian langsung dari FIFA dan menyatakan harapannya agar kasus ini tidak berhenti pada individu semata. Ini bukan soal kalah atau menang. Ini tentang menjaga kehormatan sepak bola. Kami ingin keadilan ditegakkan, ujar Erick. PSSI juga secara resmi melayangkan surat ke AFC dan FIFA untuk meminta klarifikasi dan hasil investigasi secara terbuka, serta menuntut pertandingan dievaluasi kembali mengingat hasil dua-dua bisa dianggap tercemar oleh praktik curang. Reaksi dari dunia sepak bola, ini malu internasional. Sejumlah tokoh sepak bola Asia dan dunia turut mengecam insiden ini. Legenda Jepang Hidetoshi Nakata menyebut ini sebagai pukulan balik terhadap reputasi sepak bola Asia yang sedang berkembang. Di Eropa, mantan pemain Inter Milan dan duta sepak bola FIFA, Marco Materazzi, menulis dalam akun media sosialnya, "Kalau kamu perlu zat kimia untuk menang, kamu tidak pantas bermain di lapangan." Bahkan media-media besar seperti BBC, Sky Sports, dan L'Equipe menjadikan kasus ini sebagai headline, dengan banyak yang menyebutnya sebagai skandal doping terbesar di sepak bola Asia sejak awal 2000-an. Reaksi di Cina, pemerintah turun tangan. Di Cina, skandal ini langsung menjadi sorotan nasional. Pemerintah Tiongkok melalui Kementerian Olahraga mengumumkan akan membentuk komite investigasi independen dan menyatakan tidak akan mentoleransi pelanggaran dalam bentuk apapun. Namun tekanan juga datang dari masyarakat. Media sosial Weibo dipenuhi kecaman terhadap CFA dan dugaan bahwa pemain-pemain tertentu menggunakan doping sejak beberapa bulan terakhir. "Kami malu, bukan karena kalah, tapi karena menipu untuk menang," tulis seorang pengguna dengan tagar Cina Shameon Doping. Pertandingan bisa dibatalkan atau dihitung ulang.
Menurut pakar hukum olahraga dari Universitas Oxford, Dr. James Callaghan, jika terbukti bahwa pemain yang memakai doping memberikan dampak langsung pada hasil pertandingan, misalnya mencetak gol atau menjadi pemain kunci, maka pertandingan bisa dibatalkan, diulang, atau diberikan kemenangan otomatis kepada lawan. Jika pemain yang terbukti doping mencetak gol, maka hasil pertandingan menjadi tidak sah secara etika dan hukum, kata Callaghan kepada The Guardian. Hal ini membuka kemungkinan bahwa timnas Indonesia bisa mendapat kemenangan administratif atau setidaknya hasil laga dinyatakan tidak valid. Namun, semua tergantung keputusan AFC dan FIFA berdasarkan hasil investigasi menyeluruh. Apa sanksi yang mungkin dijatuhkan FIFA? Jika kasus ini terbukti sistematis, berikut sanksi yang bisa dijatuhkan FIFA. Larangan bertanding selama 1-4 tahun bagi pemain bersangkutan. Diskualifikasi timnas Cina dari kualifikasi Piala Asia dan turnamen internasional lain. Denda besar untuk CFA bisa mencapai jutaan USD. Pembekuan federasi jika terbukti ada pembiaran sistematis. Larangan tampil di Olimpiade atau Piala Dunia mendatang. Infantino tegaskan komitmen FIFA, zero tolerance. Dalam pernyataan akhirnya, Infantino menegaskan bahwa FIFA akan mengawal kasus ini hingga selesai dan memastikan bahwa olahraga tidak ternoda oleh praktik ilegal semacam ini. Kami tidak akan pernah membiarkan satu pemain atau satu federasi menghancurkan kepercayaan miliaran fans di seluruh dunia. FIFA berdiri untuk sepak bola yang bersih, adil, dan inklusif. Penutup, saatnya bersih-bersih dunia sepak bola. Kasus doping pemain timnas Cina menjadi pengingat bahwa meski teknologi dan profesionalisme telah meningkat, ancaman manipulasi dan pelanggaran masih menghantui dunia olahraga. Reaksi cepat FIFA dan kecaman global menunjukkan bahwa dunia tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mencoreng sportivitas. Kini, semua mata tertuju pada AFC dan FIFA. Akankah mereka berani mengambil langkah tegas demi menjaga marwah sepak bola? Atau, akankah kasus ini lenyap di balik diplomasi dan kepentingan? Satu hal yang pasti, para pecinta sepak bola di Indonesia dan dunia hanya menginginkan satu hal, keadilan. Jika kamu ingin mengubah berita ini menjadi versi Breaking News TV, video narasi, naskah film pendek, atau carousel media sosial, aku bisa bantu formatkan ulang. Mau lanjut?